Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BM Channel 014. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu materi navigasi darat dan apa kegunaannya, fungsinya apa, dan apa alat bantu untuk mendukung di kegiatan navigasi darat. Nah, navigasi darat ini termasuk juga salah satu materi yang ada pada Diksar atau pendidikan dasar. Oke, sebelumnya kalau mendengar kata navigasi darat, mungkin sudah tidak asing lagi dalam pikiran kalian. Navigasi darat adalah ilmu yang mempelajari seseorang menentukan suatu tempat dan memberikan bayangan medan, baik keadaan permukaan serta bentang alam dari bumi dengan bantuan minimal peta dan kompas. Pengetahuan navigasi darat juga diperlukan untuk usaha-usaha pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan atau bahkan tersesat di gunung dan di hutan, dan juga untuk keperluan olahraga antara lain lomba orienteering. Bertujuan untuk menentukan titik awal perjalanan, titik akhir atau tujuan perjalanan, dan arah perjalanan itu sendiri. Biarpun navigasi darat merupakan bagian dari ilmu mountaineering, aslinya ada lagi yang perlu dipelajari, seperti manajemen logistik, pertolongan pertama saat di gunung, safety di gunung, dan lain sebagainya. Para penggiat alam sebaiknya mampu menjaga keselamatan diri saat melakukan pendakian dan perjalanan di alam bebas. Tentunya kemampuan membaca peta dan kompas menjadi salah satu survival tips yang penting dan sudah menjadi kebutuhan. Survival tips ini sangat erat kaitannya dengan navigasi darat. Navigasi darat bisa dikatakan sebagai kumpulan kemampuan teknis yang berbeda dari beberapa peralatan. Memangnya kemampuan teknis apa aja sih? Yuk cari tahu macam-macam alat navigasi darat dan bagaimana cara yang tepat untuk menggunakannya. Tapi sebelum kita mengarah ke peralatan apa saja, kita juga harus tahu, memahami konsep dasar peta sebagai petualang atau penggiat alam. Kita wajib memahami unsur-unsur peta sehingga dapat membedakan antara peta dan denah. Selain itu, kita juga harus belajar tentang konsep berbagai jenis peta, bukan hanya sekedar menghafal. Dengan begitu, jika suatu ketika menemui peta jenis apapun dan berskala apapun, kita tidak akan lagi bingung. Kemudian, setelah kita memahami konsep dasar peta, kita juga perlu mempelajari cara membaca peta. Sebagai contoh, peta RBI, yaitu rupa bumi Indonesia, yang terdiri dari berbagai layer informasi seperti perairan, topografi, hidrografi, transportasi, batas wilayah, pemakaian lahan, bangunan, dan fasilitas umum dengan karakteristik masing-masing. Selanjutnya, kita juga harus belajar bagaimana cara memperkirakan arah, jarak, dan posisi. Kemampuan memperkirakan arah dari dua jenis, yaitu menentukan arah pada peta dan arah di lapangan menggunakan konsep sudut, azimut, dan back azimut. Kita harus memahami cara menentukan azimut pada peta menggunakan busur dan azimut di lapangan memakai kompas. Selain itu, kita juga harus dapat bergerak ke arah sudut tertentu secara tepat. Sementara itu, jarak terkait dengan jarak horizontal dan diagonal yang harus ditempuh dalam sebuah perjalanan. Jarak ini digunakan untuk menghitung waktu tempuh dan perbekalan yang diperlukan. Untuk memperkirakan posisi, terdapat dua cara,
yaitu posisi tempat kita berada dan posisi objek lain pada peta. Kita dapat memperkirakan posisi ini dari hasil perhitungan jarak dan arah. Kemampuan navigasi menggunakan kompas. Teknik kompas tanpa peta ini diperlukan saat kita sedang berada di alam terbuka, serta tidak mengetahui sedang berada di mana. Namun, kita bisa menggunakan sungai, jalan kecil, atau trekking yang bisa dikenali agar bisa mengambil arah yang benar. Kompas ini juga bisa digunakan dengan ditempelkan pada peta atau pada ibu jari. Mempelajari teknik navigasi darat menggunakan kompas tidak terlalu sulit. Pertama, kita harus memahami arah utara, selatan, barat, dan timur. Sudut utara adalah arah yang penting karena menjadi acuan utama yang ditunjukkan melalui jarum merah. Di bagian rumah kompas terdapat skala 0 derajat sampai 360 derajat serta huruf N yaitu North atau bahasa Indonesianya utara, sedangkan S South atau bahasa Indonesia selatan, kemudian W West yaitu barat, kemudian E East yaitu timur, yang merupakan petunjuk arah. Yang penting untuk dipelajari adalah bagaimana cara mengambil arah yang benar sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Pastikan tidak ada benda yang mengandung besi di dekat kompas, karena hal tersebut dapat mengganggu pergerakan jarum kompas. Ada berbagai macam alat pendukung untuk kegiatan navigasi darat atau belajar navigasi darat. Selain peta dan kompas, ada beberapa macam alat navigasi darat yang perlu diketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah romer. Romer itu salah satu alat bantu yang digunakan dalam kegiatan bernavigasi darat. Alat ini diperuntukkan untuk membantu membaca koordinat suatu titik yang telah diplot pada peta. Untuk yang kedua adalah Douglas Protector, yaitu alat penunjang dalam bernavigasi darat. Alat ini merupakan sebuah busur derajat berbentuk kotak yang berfungsi menentukan arah sudut. Kemudian yang ketiga adalah Global Positioning System atau GPS, yaitu sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. Fungsi GPS ini adalah untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit yang mengirim sinyal gelombang ke mikrobumi sehingga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan arah, letak, dan juga waktu. Kemudian Google Earth, yaitu sebuah program globe virtual yang sebenarnya disebut Earth Viewer dan dibuat oleh Keyhole. Program ini memetakan bumi dari super rim posisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan juga globe 3 dimensi. Google Earth ini sangat berguna bagi kita penggiat alam, karena dengan bantuan Google Earth ini kita dapat melihat rupa bumi dengan update dan 3 dimensi. Kuasai ilmu navigasi darat dan selalu belajar tentang navigasi darat. Navigasi darat tidak dilakukan hanya dengan mengandalkan feeling saja. Setiap jejak yang kita tempuh di alam bebas harus diperhitungkan dengan matang dan seksama. Untuk itu, wajib hukumnya bagi kita untuk menguasai ilmu navigasi darat.
Kemampuan navigasi darat mutlak dibutuhkan oleh para penjelajah atau penggiat alam bebas. Dengan menggunakan ilmu navigasi darat ini, kita bisa merencanakan perjalanan dengan baik. Navigasi darat juga dibutuhkan agar kita tidak tersesat saat melakukan perjalanan. Bahkan, navigasi darat juga menjadi ilmu yang menyelamatkan nyawa kita saat tersesat. Next, untuk video yang akan datang, saya coba akan praktek penggunaan dan apa fungsi alat-alat pendukung di navigasi darat. Selalu dukung BM Channel 014 dengan gratis. Caranya like, subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Komen dan share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.